Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi di BWK Channel. Oke kawan-kawan, hari ini saya mau membuat video tutorial cara menukar minyak engine Saga BLM. Jadi ada beberapa peralatan yang harus kita sediakan terlebih dahulu. Langsung saja kita lihat beberapa peralatan yang ada di depan saya ini yang saya sudah sediakan terlebih dahulu. Dan yang pertama di sini sudah ada jack buaya 2 tan yang akan kita gunakan untuk menjack kereta kawan. Di sini saya sudah sediakan juga galen yang sudah saya belah sebelah untuk menyimpan minyak kotor. Seterusnya ada key rantai khusus pembuka oil filter. Jadi ini untuk membuka filter kawan. Untuk membuka baut penahan minyak engine pada crankcase yaitu size 14, maka saya sediakan di sini ada 3 jenis key yaitu soket size 14 dan ring pas dan juga ring. Jadi salah satunya key ini boleh kita pakai. Tak lupa juga saya sediakan selotip untuk menahan kebocoran atau leaking pada baut penahan minyak engine yang terpasang pada crankcase. Menukar minyak engine, tentu saja yang pertama yang harus kita sediakan adalah minyak engine. Dan saya pakai minyak engine dari Shell Helix HX7 10W40. Minyak engine ini adalah sintetik, bukan mineral dan bukan full sintetik. Jadi standar kawan, sintetik. Pada saat melakukan penukaran minyak engine tentu saja sekali kita menukar dengan oil filter. Karena di kedai tempat saya membeli minyak engine ini tidak tersedia oil filter original Proton, maka saya ambil jenama Bosch dan jenama ini juga lumayan bagus. Oke, sekarang kita langsung saja mulai pengerjaan untuk menukar minyak engine langkah demi langkah. Silahkan disimak kawan. Sekarang kita mulai langkah pertama yaitu jack kereta agar lebih memudahkan atau selesa membuat kerja di bawah kolong kereta kawan. Jadi cari besi yang besi palang di bawah kereta, lalu kita jack ke atas pas di tengah agar kiri kanan bisa terangkat bersama-sama. Oke, jadi saya jack di sebelah sini ya kawan, silahkan diperhatikan. Selanjutnya kita cabut stick oil dan cek juga apakah minyak engine yang ada di dalam engine itu cukup atau berkurang. Silakan dicek terlebih dahulu. Selanjutnya pasang wadah atau galen yang sudah kita potong tadi untuk membuang minyak engine kotor. Jadi baut silakan dibuka menggunakan size 14 dengan cara pusing atau putar berlawanan arah jarum jam. Diperhatikan baik-baik agar tidak salah pusing kawan. Minyak engine pun sudah keluar, jadi kita tunggu sampai terkuras habis dari crankcase ya kawan. Sekarang buka tutup oil bagian atas agar udara masuk dan minyak kotor cepat keluar dan habis. Sebelum kita pakai kembali baut penutup crankcase atau penahan minyak engine, kita bersihkan terlebih dahulu. Kalau ada selotip-selotip yang melekat pada baut ini, maka kita bersihkan terlebih dahulu lalu menukarnya dengan yang baru. Jadi di sini saya sudah sediakan selotip untuk penahan kebocoran atau leaking. Untuk mencegah terjadinya kebocoran atau buat kerja 2 kali, maka wasir atau ring ini kita baluti juga menggunakan selotip. Jadi ini untuk antisipasi agar tidak terjadi kebocoran kawan dan kita tidak membuat kerja 2 kali. Jadi cukup 1 lapis saja sudah boleh.
Setelah kita baluti menggunakan selotip, wasir atau ring ini tampak seperti ini kawan. Jadi usahakan serata-rata mungkin. Jangan sampai ada yang tidak kena balutan selotip. Setelah wasir selesai kita beri selotip, maka selanjutnya kita beri selotip juga pada baut. Jadi untuk selotip bagian baut ini cukup 3 lapis saja, jangan terlalu tebal, takutnya crankcase pecah pada saat kita pasang. Jadi kalau misalnya 3 lapis dan terlalu tebal dan terasa sempit, maka kita kurangi 1 lapis lagi. Jadi jangan dipaksakan ya kawan, takutnya crankcase-nya pecah atau bautnya yang loss. Tampak seperti ini kawan setelah kita beri selotip bagian wasir dan juga baut. Langkah selanjutnya kita buka plastik penutup lumpur di bagian bawah untuk memudahkan kita membuka oil filter. Jadi ada beberapa baut yang harus kita buka kawan menggunakan spana size 10. Ini bautnya sudah kita buka, dan terus di bagian bawah lagi yang akan kita buka menggunakan soket size 10. Setelah baut plastik penahan lumpur terlepas semua, maka kita lepaskan juga plastik penahan lumpurnya kawan. Dan sekarang barulah kita akan memulai untuk membuka oil filternya. Tadi saya coba buka oil filternya menggunakan tangan, cuma terlalu kuat dan tidak dapat saya buka. Maka sekarang saya akan menggunakan key rantai untuk membuka oil filter ini. Jadi ini khusus untuk pembuka oil filter kawan. Kalau misalnya kita tidak boleh pusing atau putar menggunakan tangan, boleh menggunakan key yang seperti ini. Jadi cara membuka oil filter ini dipusing atau diputar berlawanan arah jarum jam. Kecuali kita memasang, maka searah jarum jam. Setelah oil filter lama kita lepaskan, maka biarkan minyak engine keluar semua dari lubang oil filter. Sebelum kita pasang oil filter yang baru, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu menggunakan tisu ataupun menggunakan kain lap. Jadi terserah kawan-kawan menggunakan apa saja, yang jelasnya dibersihkan sebelum memasang oil filter baru. Takutnya ada kotoran atau pasir-pasir, atau untuk menghilangkan sisa-sisa minyak engine yang lama. Sekarang kita akan melakukan pemasangan oil filter baru kawan. Jadi oil filter ini saya menggunakan brand atau jenama Bosch. Sebelumnya saya selalu menggunakan original Proton. Jadi cara memasang oil filter ini, maka kita pusing atau putar searah jarum jam. Jadi ini boleh dikencangkan atau dikuatkan menggunakan tangan, tapi kalau tidak yakin maka boleh menggunakan juga key rantai untuk memastikan oil filter ini benar-benar terpasang dengan baik agar tidak terjadi bocor atau leaking. Setelah kita pasang oil filter, maka kita bersihkan sisa-sisa minyak engine yang ada di sekitar oil filter kawan. Selanjutnya kita bersihkan lubang pembuangan yang ada pada crankcase sebelum kita pasang bautnya. Jadi dipastikan betul-betul bersih, lalu kita pasang bautnya kawan. Dan ingat cara memasang baut penutup minyak engine ini, dipusing atau diputar searah jarum jam. Jangan sampai salah. Kalau salah bisa mengakibatkan kerusakan sampai dol, ataupun kadang-kadang crankcase bisa pecah. Cara mengencangkan baut yang ada pada crankcase itu cukup menggunakan tangan kawan. Jadi serasa sudah cukup, jangan terlalu dipaksa, takutnya baut loose atau dol.
jangan lupa juga bersihkan sisa-sisa minyak engine di bagian crankcase dan juga di bagian oil filter kawan. Sekarang kita pasang plastik penahan lumpur yang berada di dalam fender. Jadi jangan lupa pasang semua baut-baut dan pastikan semuanya terpasang dengan baik. Sebelum kita isi minyak engine yang baru, maka stick oil juga kita bersihkan menggunakan tisu ataupun kain juga boleh kawan. Setelah semuanya dipastikan sudah terpasang dengan baik, sekarang kita akan mengisi minyak engine ke dalam engine. Jadi sebelum kita tuang, maka pastikan mulut jergen atau galen ini sudah kita beri lubang secukupnya, jangan sampai terlalu lebar kawan. Karena di sini saya tidak ada corong, maka saya akan tuangkan secara perlahan-lahan. Karena saya tidak menggunakan corong, maka saya harus tuangkan secara perlahan-lahan kawan, dengan hati-hati juga agar tidak terjadi tumpah secara berlebihan atau tidak mengenai lubang pengisian minyak engine. Saran saya sebaiknya menggunakan corong. Kalau tidak ada corong, maka boleh menggunakan botol mineral yang tidak dipakai lagi, boleh dipotong dua lalu kita ambil pakai monconya sebagai corong. Minyak engine pun sudah selesai saya tuangkan ke dalam engine kawan. Jadi semua 4 liter saya pakai. Dan selanjutnya kita bersihkan penutup sebelum kita pasang. Boleh menggunakan tisu ataupun kain asalkan bersih. Langkah terakhir, jangan lupa pasang stick oil dan cek apakah minyak engine sudah sampai di bagian crankcase atau tidak. Jadi caranya kita celupkan ke dalam lalu kita cabut kawan, dan diperhatikan bagian tanda yang ada pada stick oil apakah sudah normal atau tidak. Oke, kita pasang dengan betul stick oilnya dengan cara pusing atau putar ke sebelah kiri berlawanan dengan jarum jam sampai terdengar bunyi klik, maka stick oil pun terpasang dengan baik. Sekarang kita hidupkan engine. Kita dengarkan perbedaan sebelum kita tukar dan setelah kita tukar minyak engine baru. Apakah suaranya lebih halus atau tidak? Karena engine saya sudah agak kasar, jadi bunyinya tetap seperti ini kawan. Cukup sekian video tutorial cara menukar minyak engine Saga BLM. Jika ada salah-salah kata dan kurang dimengerti atau dipahami, mohon dimaklumi. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke kawan-kawan kalian agar video ini tetap memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.